البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indak ya Irbab, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat? Naam. Tayyib. Apa dalilnya? Ighliq kitab, ditutup kitab. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini penetapan bagi Allah apa? Nama-nama yang terkandung di dalamnya sifat. Adapun dalil yang khusus menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, indak ya alim, Ighliq kitab. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Sisi pendalilan al-mathal bermakna al-wasfu. Na'am, walillahil wasful a'la. Nah, ini dua dalil dari Al-Qur'an. Nah, dan di sana Khanifillah dalil juga nas penyebutan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kisah seorang sahabi yang membiasakan membaca Al-Ikhlas di setiap salatnya. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alasannya karena dia mencintai surat tersebut. Li'annaha sifatur rahman. Dikarenakan surat tersebut Khanifillah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tapi yang penting dua ayat ini dihafal Khanifillah sebagai dalil pokok. Nah, berhubungan dengan penetapan nama-nama dan sifat-sifat, ada 4 hal yang harus kita jauhi. 4 hal yang harus kita jauhi dalam masalah ini. Apa saja, Aba Yusuf? Tahrif. Apa makna tahrif? Memalingkan dari makna zahir yang hak menuju kepada makna yang batin. Yang kedua, tamtsil. Apa makna tamtsil? Menyamakan dengan makhluk. Menyamakan sifat atau nama-nama tersebut dengan sifat dan nama-nama makhluk. Yang ketiga, ta'til. Apa maknanya? Meniadakan atau menolak, tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Yang keempat, takyif. Apa itu? Membagaimanakan suatu sifat. Dan juga masuk di dalam takyif Khanifillah bertanya tentang bagaimananya. Bertanya tentang bagaimananya suatu sifat dan menetapkan bagaimananya suatu sifat. Ini semuanya terlarang. Poin yang ke-91, uktub surat Al-Ikhlas. Uktub. Suruh menulis surat Al-Ikhlas. Baik. Al-jawab sebagaimana tertulis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan surat ini surat yang agung. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara keutamaannya, tayyib, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasanya surat Al-Ikhlas ini menyamai sepertiga Al-Quran. Datang hadis dari beberapa sahabat
Nah, menunjukkan keutamaan yang agung dari surat Al-Ikhlas. Karena dia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Para ulama menjelaskan akhwanifillah, di antara sisinya dikarenakan Al-Quran menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya atau secara umum berhubungan dengan penetapan tauhid. Kemudian yang kedua dengan ahkam yang ditetapkan dalam syariat ikhwanillah, dan yang ketiga tentang jaza ahli tauhid. Dan beserta jaza bagi orang-orang yang menentang tauhid, baik itu kisah-kisah terdahulu dari mereka-mereka yang berada di atas tauhid, dan kisah-kisah terdahulu dari mereka-mereka yang menolak tauhid, dan juga hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kelak bagi yang mati di atas tauhid, dan sebaliknya yang mati di atas syirik. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi berhubungan dengan penetapan tauhid, kemudian ahkam, dan jaza ahli tauhid. Maka surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya sepertiga darinya itu tentang penetapan masalah tauhid. Ini diantara penjelasan para ulama yang menunjukkan agungnya surat ini. Oleh karena itulah, seorang muslim jangan sampai lalai dari surat tersebut. Dan pada beberapa kondisi bahkan termasuk di antara bacaan yang disunnahkan untuk dibaca secara berkesinambungan dalam salat-salat. Dalam salat witir, di antara yang dibaca di rakaat terakhir Al-Ikhlas. Demikian pula dalam salat qabliyah subuh, Rasulullah SAW membimbingkan untuk yang dibaca adalah rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Kemudian juga di mana yang disunnahkan membaca Al-Ikhlas padanya ketika hendak tidur digandingkan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Digandingkan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Bagaimana kaifiyahnya, jangan sampai lupa. Ketika zikir sebelum tidur yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, bagaimana kaifiyahnya? Indak Alif. Bagaimana? Contohkan. Meniup dulu, ya, dikumpulkan kedua tangannya, ditiup, terus membaca Al-Falaq, urutannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu diusap ke semua anggota tubuh. Dimulai dari mana? Dari kepala, dari wajah, kepala, kemudian ke seluruh anggota tubuh, dari bagian depan tubuh kemudian ke bagian belakang. Setelah itu sekali saja, dilakukan 3 kali yang demikian. Baik. Dan ini juga menunjukkan butuhnya seorang membaca surat Al-Ikhlas. Dinamakan Al-Ikhlas karena murni padanya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis, kisah sahabat yang disebutkan tadi, dia mengatakan li'annaha sifatur rahman.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, Dia itulah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Zat yang maha tunggal. Zat yang maha esa, tidak berbilang, tidak memiliki sekutu. Allahus Samad, yaitu Allah As-Samad. As-Samad sebagaimana Al-Ahad juga termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan makna As-Samad akhwanifillah banyak tafsir dari para salaf menjelaskan tentangnya dengan takbir yang berbeda-beda, yang tidak bertetanggan satu sama lain kalau digabungkan. Yang intinya makna As-Samad adalah apa? Zat tempat manusia bergantung, yaitu menggantungkan harapan, tempat meminta. Ini As-Samad, yaitu semua nama hajat manusia akhwanifillah dimintanya kepada As-Samad, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, yang dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Di sini bantahan kepada orang-orang Nasara di antaranya. Dan juga bantahan kepada orang-orang musyrik Quraisy dahulu yang mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu banatullah. Malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah, wal iyadu billah. Ta'ala Allahu amma yasifun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sifati. Mereka saja ikhwanifillah tidak mau memiliki anak perempuan. Tapi ketika mensifati Allah, mereka katakan malaikat-malaikat adalah banatullah, anak perempuannya Allah. Tentunya ini adalah apa? Batil ismatun diza. Ismatun diza, yaitu pembagian yang batil, pembagian yang tidak adil. Mereka tidak mau, kenapa? Kok Allah Subhanahu wa taala disifati demikian. Dan bantahan untuk orang-orang Nasara jelas, karena mereka di antara keyakinannya adalah bahwasanya Isa itu anak Allah. Ini juga perkara yang batil. Perkara yang batil. Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, tidak pula diperanakkan. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak dilahirkan dari yang lain. Ini juga bantahan kepada orang-orang musyrikin. Di antaranya juga orang-orang Nasara yang mereka menyembah Tuhan Yesus menurut mereka, yang apa? Dia itu dilahirkan oleh Maryam. Yang namanya sesembahan tentunya tidak dilahirkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya lam yalid wa lam yulad. Pada ayat yang ketiga ini akhwanifillah, pengecualian dari keumuman kaidah dalam menetapkan sifat salbiyah. Karena sifat akhwanifillah secara umum terbagi dua, sifat mutsbatah dan sifat yang apa? Yang manfiyah, atau dengan istilah lain salbiyah. Kalau penetapan suatu sifat, maka asalnya akhwanifillah ditetapkan secara rinci. Misalnya kita menetapkan sifat tayyib al-jud wal karam, sifat kalam, tayyib sifat tayyib hikmah, qudrah, dan seterusnya. Dalam menetapkan sifat-sifat kemuliaan, kita tetapkan secara apa? Rinci. Karena dengan dirincinya sifat-sifat yang mulia ini semakin apa? Menunjukkan kesempurnaan zat yang disifati. Berbeda dengan sifat apa? Sifat manfiyah. Karena yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala adalah semua sifat-sifat kekurangan. Dan asalnya dalam menetapkan sifat manfiyah fanifillah ditetapkan secara global. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang
tidak ada cacat dan celah padanya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa sifat salbiyah secara rinci untuk membantah ahlul batil padanya. Contohnya di sini lam yalid wa lam yulad. Ini kan sifat salbiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kenapa? Karena di sana ada kalangan kufar yang meyakini hal tersebut, sehingga Allah sebutkan walaupun ini sifat salbiyah atau sifat manfiyah, tapi disebutkan secara rinci. Nah, kenapa? Kok asalnya ikhwanillah untuk menetapkan sifat salbiyah disebutkan secara global? Karena padanya ujian kalau menyebutkan sifat salbiyah. Sebab kalau sifat salbiyah kok dirinci, ini nantinya jadinya apa? Jadinya ejekan. Misalnya seorang ingin ingin memuji seorang raja. Wahai rajaku, sungguhnya engkau itu orang yang tidak suka tidur, tidak suka makan banyak, tidak suka kentut, tidak suka diet. Ini tidak suka semuanya. Ini akhirnya kan jadinya apa? Jadinya olok-olokan. Tapi kalau seorang memuji raja misalnya, wahai rajaku, engkau adalah seorang yang tidak memiliki kekurangan, cacat dan celah, cukup. Tapi kalau dikatakan engkau adalah seorang yang hidungnya tidak pesek, giginya tidak merongos, telinganya tidak sumping misalnya, semuanya sifat-sifat salbiyah. Nah ini jadinya apa? Ejekan. Bisa-bisa kamu tidak memuji aku, tapi kamu menghina aku, bisa saja dihukum pancung. Nah ini asal. Jadi dalam sifat salbiyah ini, ketika menetapkan asalnya adalah dengan global. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala ini juga hendaknya diingat. Cuma terkadang disebutkan secara rinci pada beberapa kondisi dengan tujuan. Tujuannya apa? Untuk membantah keyakinan ahli batil padanya. Contohnya dalam ayat ini, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala satupun yang yang menyamainya, tidak memiliki kufu, tidak memiliki tandingan. Dan makna wa lam yakul lahu kufuwan ahad ikhwani fillah, dekat dengan makna laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat salbiyah secara global. Baik. Sehingga ikhwan fillah pada surat Al-Ikhlas sangat jelas menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang membaca surat ini alhamdulillah di dalam salat kita jangan sekedar karena itu pendek. Sebagian orang membacanya Al-Ikhlas karena itu pendek. Tapi diubah. Kita mencintai surat itu karena ini surat yang mulia. Surat yang agung alhamdulillah. Ta'dilu thulutsal Qur'an kata Rasulullah SAW. Seimbang dengan sepertiga Al-Qur'an. Juga tadabburi maknanya, padanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Baik, barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was sadad.